Tauhid bersama Ustadz kita Ustadz Abdullah Amin Hafizahullah Ta'ala. Mungkin langsung saja kita persilakan Ustadz Abdullah Amin untuk menyampaikan materinya. Untuk rekan-rekan yang ketika dalam kajian ini ada pertanyaan, ya, kami persilakan untuk langsung mengisi di kolom chat, ya, sehingga nanti saya bisa membacakan. Silakan Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ta'limus Sibyan At-Tauhid, mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Dan materi kita yang sekarang adalah sampai kepada pembahasan wad dalilu ala wujubis shalah. Ya. Wa awwalur rusul, Ustaz. Iya. Halo. Nah, sebentar, Pak. Dan dalil atas wajibnya salat. Afwan, Ustaz. Ya? Tadi terputus. Sudah ini. Bukan, dari ini kisahnya sejarahnya Rasulullah SAW yang ringkas. Insya Allah. Oh ya. Nah. Sekarang wa awalur rusul ini sudah ya? Belum. Ini wa awalur rusul Nuh. Sekarang ini. Nah, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan setelah disebutkan tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas, sebagaimana di dalam kitab ini, yaitu Ta'limus Sibyan At-Tauhid, di mana sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan pembahasan tersendiri, sehingga karena ini adalah merupakan ringkasan dari seluruh pembahasan dalam masalah agama ini, maka mungkin perlu untuk dibahas sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian khusus. Maka kita membahas sirah Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, yaitu secara ringkas. Nah, kemudian kita melanjutkan materi kita dalam kitab ini, insya Allah, yaitu tentang para Rasul selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini terkait dengan keimanan kepada para Rasul. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di dalam kitab ini dalil yang menunjukkan bahwa Nuh adalah Rasul pertama. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Nah, di sini disebutkan tentang risalah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Allah menyebutkan dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh.
kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh alaihissalam. Kepada Nuh. Di sini disebutkan oleh Allah Nabi Nuh yang pertama kali, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini salah satu dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa wahyu atau risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ini Nabi Nuh Rasul pertama. Nah, adapun di dalam hadis di sini tidak disebutkan hadis yang menyebutkan tentang awal Rasul. Nah, di dalam hadis disebutkan secara jelas, dalam hadis yang disebut dengan hadis syafaat, hadis yang panjang, di mana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang panjang, hadis syafaat, Rasulullah SAW menceritakan tentang bagaimana nanti pada hari kiamat manusia dibangkitkan dari dalam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat berada di padang mahsyar, dalam hadis syafaat ini disebutkan bahwa manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam pertama kali. Ini, mereka datang kepada Nabi Adam. Dan kemudian menyampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan mereka mengharapkan syafaat atau mengharapkan pertolongan agar Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi syafaat kepada manusia yang mereka tenggelam dalam keringatnya di padang mahsyar. Mereka berada di bawah terik matahari, hanya 1 mil di atas mereka. Dan ini menunjukkan kondisi yang sedemikian beratnya yang dihadapi oleh manusia pada waktu itu. Nabi Adam alaihissalam ketika didatangi, mereka berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak Abul Bashar, anta Abul Bashar, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah menciptakanmu dengan kedua tangannya. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakanmu dengan kedua tangannya. Dan Allah memasukkan engkau ke dalam surganya. Ini. Maka isfa' lana ila rabbik. Maka tolonglah berikanlah kami syafaat, mintakan syafaat kami kepada Rabbmu. Mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami? Nah, ini yang dikatakan oleh manusia pada waktu itu. Maka Nabi Adam menjawab. Ini. Nafsi. Ini. Kita masing-masing mengurusi diri sendiri. Artinya Nabi Adam sibuk dengan dirinya sendiri karena Nabi Adam merasa berdosa ketika telah makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu ketika berada di surga. Nabi Adam menyampaikan bahwa beliau merasa bersalah dan berdosa. Qad ghadibal yaum, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah murka. Ghadaban, dengan sebuah kemurkaan, lam yaghdab qablahu mislahu walam yaghdab ba'dahu mislah, yang belum pernah terjadi kemarahan, kemurkaan Allah itu sebelum hari ini, dan tidak akan lagi murka setelah ini. Nah, Nabi Adam menyampaikan ketidakmampuannya atau udzur untuk tidak bisa memberikan syafaat. Tetapi Nabi Adam berkata, datangilah kepada Nuhan, fa'innahu awwalur rusul. Datangi Nuh, datang saja kepada Nabi,
Idhab ila ghairi, dalam satu riwayat disebutkan pergilah kepada selain diriku. Idhab ila Nuh, pergilah kepada Nuh. Innahu awalur rusul, dia adalah awal rasul yang Allah turunkan, yang Allah utus kepada manusia. Dan Allah kirimkan kepadanya risalah pertama, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Nah, ketika itu manusia zahabu ila Nuh, mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian mereka berkata, faqalu, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh, anta awalur rusul, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada manusia. Dan inilah yang menjadi keutamaan Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Kemudian kisahnya yang panjang, yang kemudian para atau manusia pada waktu itu datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama. Disebutkan di dalam Al-Quran, meskipun tidak secara tegas menunjukkan bahwa beliau Rasul pertama, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di sini Allah tidak menyebutkan kepada Adam, kepada Adam, tetapi Allah berfirman ila Nuhi walladina min ba'd, kepada Nuh dan yang setelahnya. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad melainkan hanya seorang rasul. Jadi ini yang disebutkan, meskipun di sini tidak disebutkan sebagai rasul terakhir, tapi disebutkan di dalam ayat yang lainnya, yaitu yang disebutkan setelahnya. Kalau tadi disebutkan dalam surat Al-Imran, Muhammad tidaklah melainkan seorang rasul. Jadi rasul ini jelas disebutkan bahwa beliau adalah sebagai seorang rasul. Tetapi sebagai rasul terakhir disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Tidaklah Muhammad melainkan salah seorang di antara tidaklah Muhammad sebagai seorang ayah di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa beliau Rasulullah SAW, Muhammad adalah Rasul terakhir. Adapun sebagai Rasul maka sudah ditunjukkan tadi di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma Muhammadun illa Rasul. Ini. Dan sebagai Rasul terakhir di dalam surat Al-Ahzab. Kemudian disebutkan wa afdalur rusuli, Rasul yang paling afdal, yang paling mulia adalah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Beliau adalah afdalur rusul, Rasul terbaik. Dan ini disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tentang keutamaan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah pemuka, pemimpin, ini yang terbaik, ini dari seluruh manusia Bani Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ini salah satu di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa beliau adalah manusia terbaik, afdalu ar-rusul. Tentunya ketika disebutkan sebagai manusia, pemimpin manusia, maka beliau adalah yang terbaik. Karena manusia mencakup para nabi dan rasul.
Afdalur rusul nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa afdalul bashar. Demikian juga beliau adalah afdalul bashar, sebaik-baik manusia ba'dal anbiya. Nah, kemudian setelahnya wa afdalul bashar. Adapun manusia terbaik ba'dal anbiya, setelah para nabi dan rasul, karena seluruh nabi tercakup di dalamnya adalah para rasul. Setiap rasul adalah nabi, meskipun tidak setiap nabi adalah rasul. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa afdalul bashari ba'dal anbiya, sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang disebutkan sebagai manusia terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan manusia. Antumul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kalian, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-akhiruna, yang terakhir. Kalian memang adalah umat manusia yang terakhir. Al-akhiruna, tetapi kata Rasulullah al-awwaluna, tetapi yang pertama yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu yang pertama masuk surga. Kata Rasulullah, awwalu zumratin yadkhulunal jannata fuqara'ul muhajirin. Rombongan pertama yang masuk surga adalah fuqara'ul muhajirin. Mereka orang-orang fakir muhajirin. Apakah mereka orang fakir? Ya, ketika mereka datang ke Madinah, semuanya sahabat muhajirin adalah fuqara. Kenapa mereka tidak membawa harta benda kekayaan mereka dari Makkah, meskipun mereka di Makkah adalah para pedagang, para saudagar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, apalagi Abdurrahman bin Auf. Mereka semuanya adalah pedagang. Tetapi ketika datang ke Madinah, mereka hanyalah sebagai seorang yang datang tanpa membawa kekayaan mereka. Ini bahkan mereka tinggalkan harta kekayaan mereka di Makkah. Mereka hanya membawa bekal perjalanan. Ini adapun harta kekayaan mereka tinggalkan di Makkah. Ini bahkan diambil oleh keluarga mereka masing-masing. Diambil oleh keluarga Quraisy. Nah, mereka lah yang pertama kali masuk surga. Dan Rasulullah yang menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia, afdalu hadhil ummah, kata beliau, kata Rasulullah, sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar wa Umar dan Umar. Ini sehingga ini yang disebutkan, dan dalil yang berkaitan tentang hal ini sangat banyak sekali, dan merupakan hadis-hadis mutawatir bahwa afdalu al-bashar, sebaik-baik manusia setelah para nabi, Abu Bakrin summa Umar, kemudian adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, summa Utsmanu, kemudian Utsman, summa Aliyun radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum ajmain. Nah, urutan ini Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali, ini adalah merupakan keyakinan mayoritas jumhur ahli sunnah. Jumhur ahli sunnah wal jamaah meyakini, bahkan istaqarral amr, istiqrar artinya telah tetap. Ini setelah terjadi sedikit perbedaan, perselisihan di kalangan salaf, apakah Utsman bin Affan lebih afdal daripada Ali? Ini saja titik perbedaan yang ada pada masa sahabat, pada masa salaf. Ini demikian juga tidak dinukil perselisihan tersebut dari zaman sahabat, karena mereka yang mereka yakini atau yang mereka sepakati di kalangan para sahabat adalah dua orang.
yaitu Abu Bakar dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tidak dinukil setelah itu kecuali ada perbedaan. Sebagian riwayat menunjukkan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan sebagian riwayat tidak menunjukkan adanya pendapat selain dua orang. Adapun sebagian riwayat menunjukkan adapun setelah itu kami diam. Artinya mereka para sahabat tidak menetapkan mana yang lebih afdal setelah itu. Nah, tetapi jumhur sahabat, mayoritas para ulama, mereka mendahulukan Utsman bin Affan atas Ali bin Abi Thalib sebagaimana urutan kekhilafahan. Adapun urutan kekhilafahan maka disepakati di kalangan ahlu sunnah bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagaimana dalam sejarah tidak ada perselisihan sama sekali. Ijma' bahwa khulafa itu dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyelisihi adalah kelompok-kelompok yang sesat, yaitu Syiah yang tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar serta Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah yang disepakati oleh para salaf urutan kekhilafahan. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, dan kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah urutan yang menjadi kesepakatan ahlu sunnah. Dan yang menyelisihi hanyalah kelompok Rafidhah yang tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu, dan hanya mengakui kepemimpinan Ali. Dan ini salah satu sisi kesesatan kaum Rafidhah dan kaum Syiah secara umum, meskipun sebagian Syiah, tetapi mereka ini sudah hampir punah, bisa dikatakan hampir punah. Tersisa hanya orang-orang tua saja yang ada di negeri Yaman, yaitu kelompok Zaidiyah yang masih mengakui Abu Bakar dan Umar serta Utsman sebagai khalifah. Hanya saja mereka meyakini Zaidiyah keutamaan Ali atas para sahabat. Kemudian disebutkan setelah Khulafaur Rasyidun, wa khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, tsummal ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, tsummal ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya adalah para tabi'in, kemudian setelahnya adalah generasi tabi'ut tabi'in. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Lafadznya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan yang terakhir di sini, wa Isa alaihi salatu wassalam yanzilu minas sama, nanti termasuk sebaik-baik para atau umat ini, di antara umat terbaik umat ini, dan itu adalah berita yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang turunnya Nabi Isa. Jadi kalau seandainya disebutkan bahwa tadi afdalul bashar ba'dal anbiya, sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang afdalul ummah setelah para nabi dan rasul tentunya. Maka di sini Nabi Isa karena masih hidup di langit dan nanti akan diturunkan ke dunia, maka beliau adalah sebagai salah satu dari bagian umat ini. Dan bisa dikatakan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini hanya saja karena beliau adalah seorang nabi,
maka kedudukannya tentu di atas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kedudukannya di atas Abu Bakar. Tetapi sebagai para nabi, maka Rasulullah SAW yang paling afdal di antara seluruh nabi dan rasul. Sehingga kalau seandainya dikatakan adakah sahabat yang terbaik, yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka jawabannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa disebut sebagai salah satu bagian dari umat Rasulullah karena nanti beliau akan turun sebagai seorang hakim. Sebagai seorang hakim yang adil dan menerapkan syariat Rasulullah SAW. Sehingga beliau bisa menjadi bagian, bisa dihitung, bisa dianggap sebagai bagian dari umat Rasulullah SAW karena beliau mengalami kehidupan yang panjang dan termasuk yang meninggal terakhir dari umat Rasulullah SAW. Dari umat Rasulullah SAW atau dari kalangan seandainya dimasukkan ke dalam bagian dari sahabat. Wa Isa yanzilu minas sama. Beliau akan turun dari langit. Wa yaqtulud dajjal. Dan akan membunuh Dajjal. La'natullahi alaihi. Dan ini adalah tugas Nabi Isa alaihissalam pada saat nanti turun pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Setelah munculnya Dajjal, maka Nabi Isa alaihissalam setelah 40 hari Dajjal sudah muncul dan sudah keliling dunia, nanti pada saat munculnya dan akan berada di muka bumi ini selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun lamanya. Hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, dan hari-hari selanjutnya seperti halnya hari biasa. Sehingga total bisa dikatakan lamanya atau panjangnya Dajjal berada di muka bumi ini sampai dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam adalah 1 tahun, 2 bulan, dan 2 pekan. Ini adalah lamanya Dajjal. Karena 1 hari yang pertama seperti setahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, hari biasanya yaitu sisa 37 hari. 37 hari adalah 1 bulan sepekan. Dan tadi sudah disebutkan 1 tahun, 1 bulan, dan 1 pekan. Ditambahkan dengan sisa harinya sehingga total adalah 1 tahun, 2 bulan, dan 2 pekan. Nah ini nah tugasnya Nabi Isa alaihissalam adalah membunuh Dajjal. Seandainya pun tidak dibunuh oleh Nabi Isa, Dajjal akan meleleh. Dajjal meleleh ketika melihat Nabi Isa atau terlihat oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada saat itulah ketika Dajjal ini meleleh dan dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam, hingga Nabi Isa alaihissalam berhasil mendapati dan menangkap atau mendapatkan Dajjal ini, tidak mampu menghindar dari Nabi Isa alaihissalam, hingga beliau akhirnya mengatakan kepada Dajjal, sesungguhnya inna li fika darba, sungguhnya aku cukup untuk melakukan 1 kali penggalan, 1 kali tebasan, engkau tidak akan bisa selamat dariku. Karena tugasnya Nabi Isa membunuh Dajjal, maka Nabi Isa pun segera menebaskan pedangnya, dan dengan 1 kali tebasan Dajjal telah terbunuh. Sejak itulah kaum Yahudi yang mengikuti Dajjal akan berlarian, dan disitulah terjadi perperangan antara kaum muslimin menghadapi kaum Yahudi pengikut Dajjal, dan mereka akan bersembunyi karena pada hakikatnya kaum Yahudi adalah kaum yang pengecut. Mereka adalah kaum pengecut.
para penakut sebagaimana telah terjadi pada umat sebelumnya. Ketika nabinya Bani Israel mengajak perang, mereka mengatakan, pergilah engkau dengan Rabbmu. Kami duduk di sini, innaha huna qaidun. Dan demikianlah sifat dan karakter Bani Israel. Sifat dan karakter mereka sebagai bangsa pengecut. Nah, inilah yang sesungguhnya terjadi. Pada saat itu mereka bersembunyi dan seluruh benda-benda akan memberitahu kecuali pohon gharqad. Pohon yang disebut dengan Syajaratul Yahud. Syajarul Yahud, pohonnya kaum Yahudi. Ini yang terakhir disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab ini. Beliau mengakhiri dengan kisahnya Dajjal, yaitu dibunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau menyatakan wa yaqtulu Dajjal walhamdulillahi rabbil alamin tamat ala ma taqaddam. Kitab ini tamat sebagaimana telah terdahulu. Ini insyaallah yang bisa kita bacakan, dan dengan berakhirnya pembahasan ini maka kitab ini sudah selesai kita baca. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Akhriki. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan ya rangkaian kajian ini, dan dari awal kitab sampai akhir kitab. Untuk rekan-rekan yang mungkin ingin memurojaah untuk pembahasan kitab ini, mungkin bisa melihat ke YouTube ya, di channelnya Kutab Rumah Quran. Monggo teman-teman yang mau ditanyakan silakan, boleh langsung atau mungkin ditulis di kolom chatting. Monggo. Bisa dibacakan matanya dari awal sampai akhir. Wah, ini kayaknya panjang nanti ya. nanti, Yeah. nanti gampang lah, insya Allah. Ini sudah ada apa namanya, syakalnya ya, ada harokatnya nanti. Ya. Insya Allah matanya sudah berharokat semua ya. Nah, Ustaz, sahih. Ya, alhamdulillah. Cetakan yang ini sudah ada harokatnya sebagian. Monggo silakan yang mau bertanya. Ya. Afwan Ustaz, untuk muqarrar kita di kuliah kita ini, setelah Ta'lim Sibyan ini kan ada Syarhus Sunnah Imam Muzani. Ini Ya. Seandainya kita mohon jenengan untuk melanjutkan, saged. Insya Allah. Ya. Ya. Ada rekan-rekan? Tidak ada? Sepertinya sudah jelas. Ya. Monggo diberi kesimpulan sama ditutup, Ustaz. Baik. Setelah kita selesai membahas kitab Matan Ta'limus Sibyan At-Tauhid, di mana kesimpulan dari kitab ini, sebagaimana judul dari kitab ini, yaitu Ta'limus Sibyan At-Tauhid, pengajaran, pendidikan anak-anak terhadap tauhid. Maka kandungan dari kitab ini yang menjadi penekanan dan inti dari pembahasan kitab ini adalah apa yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak. Yang paling penting untuk diajarkan sebelum mengajarkan apapun yang diajarkan kepada anak-anak, bahkan sebelum mengajarkan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah merupakan wahyu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Maksudnya sebelum mengajarkan Al-Quran, sebelum mengajari mereka
membaca Al-Quran, ataukah eh, tafsir dan yang lain sebagainya, atau mengajarkan syariat yang ada di dalam Al-Quran, maka ini yang dimaksudkan. Sebelum mengajarkan mereka Al-Quran, maka ajarkan kepada mereka tauhid. Sebagaimana yang telah dijalankan Rasulullah SAW kepada sepupunya Ibnu Abbas di saat masih bocah, masih kecil. Maka beliau mengajarkan tauhid, mengajarkan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu, dan seterusnya. Mintalah hanya kepada Allah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, inilah yang diajarkan pertama kali agar mereka, anak-anak ini, menjadi muslim yang sempurna di atas akidah, di atas fitrah Islam, karena manusia diciptakan di atas fitrah, di atas tauhid. Sementara syaitan berusaha untuk menyesatkan sejauh-jauhnya manusia dari tauhid. Dan tugas para nabi dan rasul adalah mengajarkan, mengajak kembali manusia kepada tauhid, yang mana tauhid adalah fitrah mereka. Manusia diciptakan di atas fitrahnya, itu tauhid. Maka tugas para nabi dan rasul adalah mengembalikan manusia kepada tauhid, di mana iblis, syaitan berusaha menjauhkan manusia dari tauhid ini agar mereka tersesat dan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan inti kesesatan terletak pada jauhnya manusia, semakin jauh dari tauhid, maka di situ akan semakin jauh dalam neraka. Apalagi jika manusia sudah masuk ke dalam kesyirikan. Maka ini yang bakal menjadi penghancur masa depan manusia. Karena sesungguhnya masa depan manusia itu adalah kembali ke rumahnya. Rumah manusia adalah surga. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ditempatkan pertama kali sejak diciptakan oleh Allah adalah di surga. Akan tetapi karena perbuatan maksiat, pelanggaran yang digoda oleh iblis, maka diturunkan ke dunia ini. Dan Allah kemudian memberikan kesempatan untuk kembali manusia itu ke dalam surganya dengan menurunkan syariat. Ini dengan syarat satu saja, yaitu kembali kepada tauhid, kembali kepada ketaatan kepada Allah SWT dan tauhid. Maka manusia akan bisa kembali ke surga, rumah mereka yang pertama. Nah, semoga kita termasuk di antara umat dan juga keturunan Nabi Adam alaihissalam yang bisa kembali pulang ke rumah kita, yaitu surga yang pernah kita tempati. Karena sesungguhnya manusia semuanya ketika berada di dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam pernah berada di dalam surga. Itulah rumah pertama manusia, dan diharapkan bagi manusia yang pengen kembali, maka ikutilah dan kembalilah kepada fitrah, pada tauhid. Dan itulah yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak. Karena apabila anak-anak diajari tauhid ini sejak kecil, maka dia akan semakin terjauh dari godaan setan. Mungkin demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Dan kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.